Di sini untuk bagian selanjutnya, subbab selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan perhitungan kimia dengan metode mula-mula bereaksi sisa atau kita sebut juga dengan MBS, di mana MBS ini adalah alternatif bagaimana kita menggunakan atau menghitung jumlah mol massa suatu zat reaksi kimia, alternatif dari yang kita gunakan kemarin, yaitu dengan menentukan frekuensi pembatas. Bagaimana cara penggunaannya? Kita mulai aja. Kita misalkan dengan contoh soal yang sebagai berikut. Oke. Misalkan suatu soal ada 28 gram gas nitrogen bereaksi dengan 16 gram gas oksigen. Tentukan yang pertama massa gas NO2 yang terbentuk, lalu B volume STP gas NO2 yang terbentuk. Yang C, tentukan jumlah mol zat yang tersisa pada reaktan. Oke, di sini kita menerjemahkan apa maksud soal ini ya. Di sini ada 28 gram gas nitrogen. Gas nitrogen itu lambangnya N2. Lalu bereaksi dengan 16 gram gas oksigen. Gas oksigen lambangnya O2. Menghasilkan gas NO2. Jadi seperti itu maksud soalnya. Kita mulai saja bagaimana bentuk dari MBS ini. MBS atau disingkat mula-mula bereaksi sisa ya. Nah, di sini kita garis yang di bawah B-nya. Lalu setelah itu kita tentukan dulu mol masing-masing zat yang bereaksi. Di sini saya misalkan saja ya. Ini coretannya. Yang pertama kita tentukan dulu molnya N2. Molnya N2 berarti karena diketahui gram, kita gunakan saja gram ya. Gram per mr. Mr dari N2. Gram N2-nya tadi di soal ada 28 gram input. Nah, mr N2 di sini. Oke, untuk mRN2-nya itu kita tentukan dari 2 kali ARN ya. Ini 2 kali ARN. Lalu ini 28, ARN-nya kita lihat di sini 14. Berarti 2 kali 14 sama 28 bagi 28 itu sama dengan 1 mol ya. Ini untuk molnya si N2. Lalu untuk molnya si O2 itu sama gram per mr juga, MrO2 ya. Input O2-nya itu ada 16 gram dari soal ya. Lalu MrO2-nya 16 dikali 2, berarti 16 dibagi 32, hasilnya adalah setengah atau 0,5 mol ya. Ini juga mol satuannya. Lalu setelah itu kita input ke dalam reaksi MBS-nya. Oke, tadi setelah kita cari mol N2-nya dapatnya 1 mol ya. Lalu mol O2-nya kita dapat mula-mulanya itu 0,5. Nah, setelah itu kita setarakan reaksinya. Di sini N-nya ada 2 sebelah kiri, di sini sebelah kanan N-nya ada 1, berarti kita kali 2 ya. Ini seperti biasa kita menyetarakan. Lalu O-nya ada 4 sebelah kanan, berarti yang sebelah kiri harus kita kali 2 supaya O-nya juga 4. Nah, di sini adalah taktiknya untuk menentukan siapakah yang habis duluan pada reaktan. Ini reaktan sebelah kiri ya, yang kanan namanya produk. Nah, oke, kita tentukan dulu siapa yang habis duluan. Caranya adalah sama seperti tadi sama seperti waktu kita bab sebelumnya, yaitu dengan cara menentukan reaksi pembatas atau reaksi yang habis bereaksi. Di sini yang habis bereaksi, caranya kita lihat ini molnya ya. Kita bagi dengan koefisiennya. Koefisiennya ada berapa? 1. Hasilnya 1 ya. Ini molnya 0,5. Koefisiennya ada 2. Hasilnya adalah 0,25. Nah, yang paling kecil itu 0,25 ya. Yang paling kecil tadi itu harus menjadi reaksi pembatas atau reaksi yang habis bereaksi, yaitu yang habis bereaksi berarti O2 ya. O2-nya habis berarti sini 0. Kalau habis yang sebelah kiri angkanya minus semua, yang kanan plus. Itu sudah ketetapan ya. Kalau sini 0, sini 0,5 awalnya, berarti yang dikurangi 0,5. Nah, perbandingan suatu zat, misalkan di sini 0,5, koefisiennya 2, di sini 1, ya. Berarti yang bereaksi di bagian N2 itu caranya adalah 1 dibagi 2, ini dari O2 ya, O2-nya, lalu dikalikan 0,5, hasilnya 0,25. Endingnya itu 1 dikurang 0,25 berarti 0,775 mol ya.
Lalu untuk N2-nya, tadi patokannya si ini ya, O2 ya. Karena yang kanan plus harus plus, sehingga ini 2/2 ya, sama 2/2 dikali 0,5 hasilnya 0,5. Sehingga di sini awalnya tidak ada 0. Kalau NO2 yang sebelah kanan itu pasti 0 ya. 0 ditambah 0,5 hasilnya 0,5 mol. Ini juga mol. Sehingga kita bisa menentukan jawaban untuk yang A. Nah, yang tadi yang A ditanya, tentukan massa gas NO2. NO2 ya. Ini NO2, ini saya nulisnya salah. Untuk massa gas NO2 berarti di sini kita sudah dapatkan mol NO2-nya. Nah, caranya adalah yaitu dengan cara ini. Mol NO2 itu ya sama aja rumusnya gram NO2 per mR NO2. Berarti untuk menentukan gram C NO2-nya atau massa NO2-nya, itu caranya mol NO2 yang kita dapat tadi, kita kalikan dengan mR NO2. Mol NO2 tadi dapatnya 0,5 mol ya. Lalu mR NO2 itu caranya sama seperti yang kita pelajari sebelumnya. Nah, N ini 14 tambah 2 dikali 16. Ini 0,5 berarti dikali 14 ditambah 32 ya. Hasilnya adalah 46 mR-nya. Ini molnya berarti dapat gram NO2-nya sebesar 23 gram. Jadi seperti itu. Ini untuk menjawab yang A ya. Lalu untuk selanjutnya yang B adalah tentukan volume STP gas NO2 yang terbentuk. Jadi begini cara menghitungnya. Tadi sebelumnya setelah kita MBS didapatkan mol NO2 itu sebesar 0,5 mol ya. Sehingga untuk menghitung volume STP si NO2 itu dibutuhkan mol NO2 dikalikan 22,4. Ini sudah ketetapan ya. Mol NO2 yang kita dapat tadi 0,5 lalu dikali 22,4. Hasilnya adalah 11,2 liter ya. Itu hasil volume pada keadaan STP si gas NO2 tadi ya. Jadi seperti itu. Lalu selanjutnya adalah tentukan jumlah mol zat yang tersisa pada reaktan. Reaktan tadi sebelah kiri ya. Berarti N2 sama O2. Reaktan siapa tadi reaktannya? Reaktannya adalah N2 dan O2. Yang tersisa itu hanya N2. Yang tersisa sebanyak 0,75. Jadi jawaban yang C adalah